Namun, beliau menolak tawaran itu seraya berkata, "Aku hanyalah hamba Allah dan utusannya." Begitulah sepenggal kisah Thoil. Beliau lalu menghindar dan berlindung di tembok kebun untuk menghindari anak-anak dan kaum pandir yang melemparinya. Sementara tangan kanannya ditengadahkan ke langit dengan penuh harap kepada Allah, dan tangan kirinya digunakan untuk melindungi wajahnya dari batu-batu yang dilemparkan. Saat itu beliau berdoa kepada Tuhannya, "Rob, selama Engkau tak murka kepadaku, aku tak peduli. Namun, keselamatan darimu akan lebih melapangkan dada ini." Ya, beliau adalah seorang rasul yang sangat paham bagaimana berdoa kepada Tuhannya dengan etika yang agung. Pertama-tama, beliau memaklumatkan bahwa beliau tak peduli dengan semua aniaya di jalan Allah. Tetapi, beliau juga menyatakan sangat membutuhkan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sungguh, saat berada dalam kondisi seperti ini, beliau tak berbangga diri dengan ketabahan dan keberaniannya. Tak pula bersikap sombong, karena sikap tersebut dalam situasi seperti ini terkadang menyelipkan pesan bahwa beliau membantu Allah. Sebabnya beliau bukanlah orang yang tak memahami hal itu. Karena itu, cara yang paling tepat untuk mengekspresikan ketabahan dan keberaniannya adalah merintih kepada Allah dalam doa. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu kuadukan kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang tertindas. Engkaulah Robku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Namun, selama Engkau tak murka kepadaku, aku tak peduli. Tetapi, keselamatan yang Engkau anugerahkan akan lebih melapangkan dada ini. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan menjadikan urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tak turunkan murkamu kepadaku, atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku, sehingga Engkau menjadi ridho. Tiada daya serta upaya, melainkan kekuatan darimu. Coba Anda ceritakan kesetiaan mana yang mendorong Rasul untuk mengemban dakwahnya. Misalnya, kala beliau seorang diri harus menghadapi berbagai rencana busuk kemanapun beliau berjalan. Tak ada sedikit pun bekal duniawi yang membuatnya kukuh dalam jalan ini. Tetapi Nabi tetap gigih berjuang dengan segala kesungguhannya. Sungguh menakjubkan, orang-orang melihat beliau kembali dari Thoil tak dalam keadaan putus asa atau terkalahkan, bahkan semakin optimis, gembira, dan lebih giat berjuang. Beliau terus berjuang dengan mendatangi berbagai kabilah di kampung-kampung mereka. Suatu saat, anak Aminah ini mengunjungi Bani Kindah. Di saat lain, beliau pergi mengunjungi Bani Hanisah. Pada hari berikutnya, beliau mendatangi Bani Amir. Kabilah demi kabilah beliau datangi dengan membawa perkataan yang sama. "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Dia memerintahkan kalian agar beribadah kepadanya dan tak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan agar kalian meninggalkan penyembahan selainnya dari berhala-berhala ini." Saat beliau singgah di kabilah-kabilah yang dekat, Abu Lahab selalu mengikutinya dan berkata kepada orang-orang, "Janganlah kalian mempercayainya. Sesungguhnya ia menyeru kalian menuju kesesatan." Dalam kondisi sulit seperti itu, orang-orang lantas melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terus mencari orang-orang yang mau beriman dan yang akan menolongnya. Namun,
beliau hanya mendapatkan pembangkangan dan permusuhan. Orang-orang bisa melihatnya menolak segala bentuk tawar-menawar dalam keimanan. Beliau tak menghendaki orang-orang yang menjual keimanan dengan harga duniawi, bahkan jika harga itu hanya berupa janji akan kekuasaan maupun kedudukan. Pada saat sulit seperti itu, tumbuh harapan beliau mendatangi Bani Amir ibn Sli As-Sa'ah. Beliau pun duduk dan berbicara dengan mereka mengenai dakwah menuju Allah dan membacakan kalimah-kalimahnya kepada mereka. Namun, mereka malah mengajukan syarat. Bagaimana menurutmu seandainya kami berbaiat kepadamu mengenai urusan ini, lalu engkau memperoleh kemenangan atas musuh-musuhmu? Apakah kami berhak mendapatkan imbalan kedudukan dalam urusan ini? Namun, dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semua urusan itu kepunyaan Allah, dan dialah yang akan menyerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Mendengar jawaban itu, mereka pun membubarkan diri seraya berkata, jika demikian, tak ada gunanya kami membantu urusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggalkan mereka dan terus mencari kaum beriman yang tak akan menjual keimanannya dengan harga yang sangat murah. Manusia utusan Allah ini tetap menemukan kehangatan dan persahabatan dalam menempuh hari-harinya, walaupun segotong kecil saja yang mengikuti ajakannya. Namun, kaum Quraisy memutuskan untuk menyatukan semua kabilah dan memberikan pelajaran bagi kaum beriman saat itu. Tiba-tiba, turunlah siksaan laksana angin gila yang menghempaskan seluruh kaum muslimin. Tak ada satupun jenis kejahatan yang tertinggal oleh kaum musyrikin. Dari sinilah kemudian muncul kejutan yang tak pernah diduga sebelumnya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan semua kaum beriman untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan tinggallah beliau sendiri di Makkah untuk menghadapi semua aniaya dan permusuhan. Mengapa beliau tak berhijrah dan menyampaikan kalimat Allah di tempat lain? Bukankah dia adalah Tuhan sekalian alam? Bukankah Tuhan kaum Quraisy saja? Mengapa beliau tak menahan kaum beriman di sampingnya? Bukankah jelas keberadaan mereka akan membawa manfaat yang sangat besar? Keberadaan mereka di samping beliau, meski sedikit, paling tidak akan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk memeluk agama Allah. Selain itu, sebagian mereka adalah para pemuka kaum Quraisy yang memiliki kedudukan dan kekuatan yang diperhitungkan. Misalnya, dari Bani Umayyah ada Utsman bin Affan, Amr bin Sa'id bin Al-As, dan Khalid bin Sa'id bin Al-As. Dari Bani Asad terdapat Zuhair bin Awam, Aswad bin Naufal, Yazid bin Zamah, dan Amr bin Umayyah. Sementara dari Bani Zuhrah terdapat Abdurrahman bin Aul, Amir bin Abi Waqqas, Malik bin Ahyab, dan Muthalib bin Azhar. Di antara mereka bahkan ada orang-orang yang sudah tak bisa menahan kesabaran terhadap kaumnya sendiri, yang mengintimidasi dan menimpakan aniaya kepada mereka. Lalu, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menahan mereka di sampingnya, sehingga beliau memiliki kekuatan yang cukup potensial untuk memerangi kaumnya? Inilah keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tak ingin menjadi fitnah, kekacauan, dan perang saudara, meskipun ada kemungkinan beliau akan memenangkannya. Sisi kemanusiaan dan kasih sayang Rasul sungguh begitu tampak. Beliau tak ingin orang-orang tertimpa siksaan karenanya. Padahal dengan ilmu dan imannya, beliau memahami bahwa pengorbanan adalah harga yang harus dibayar dalam setiap jihad dan dakwah yang agung. Kelak, jika tak ada cara lain kecuali pengorbanan ini,
itulah yang akan beliau lakukan.